بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sungguh apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, iman dan bertakwa, pakai huruf ataf. Para mufassir mengatakan iman, percaya Allah sebagai Tuhan, watakau, bertakwa dalam hidup hanya menerima hukum Allah sebagai Tuhan, aturan Allah sebagai Tuhan, sistem hidup dari Allah sebagai sistem kehidupan. Apa jaminan Allah? La fatahna alaihim, maka pasti akan aku membukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi, sehingga kehidupan diliputi dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai bukti pembawa rahmat, kedamaian untuk seluruh alam. Dunia ini kalau sudah dibukakan keberkahannya dari langit dan bumi, maka diselimuti dengan rahmat. Kebalikan dari rahmat apa? Laknat, azab. Kebalikannya itu. Kata Allah demikian pemirsa. Nah, terus masalahnya bagaimana rahmat itu datang? Tadi sudah disebutkan. Bagaimana rahmat itu hadir dalam kehidupan kita? Dibuka dengan apa? Amanu wattaqau. Iman, takwa. Jangan cuma iman tapi tidak takwa. Artinya jangan cuma ngaku percaya nggak ada Allah, percaya. Siapa Allah itu? Pencipta langit bumi, pencipta seluruh makhluk. Oh ya begitu. Kalau begitu, ini dong terapkan nih aturan Allah, syariat Islam. Oh nggak mau, katanya kalau untuk aturan Allah nanti dulu. Soal aturan, soal hukum kita bisa buat sendiri. Nah, pemirsa rahimakumullah, saya ingin katakan itu adalah sifat karakter daripada orang-orang kafir, musyrik, jahiliyah zamannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu kalau ditanya, pemirsa rahimakumullah, ketika ditanya siapa Tuhan langit dan bumi ini, maka spontan mereka akan mengatakan la yaqulunallah. Spontan mereka bilang qul man rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Katakan kepada mereka, siapa Tuhan langit, bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya? La yaqulunallah. Mereka spontan pasti bilang Allah gitu. Tapi kenapa mereka diponis jahiliyah? Kenapa oleh Allah mereka diponis sebagai orang kafir, orang musyrik, ahli neraka? Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka menolak aturan Allah. Nah, yang demikian ini jadi hukum baku ila yaumil qiyamah, ketetapannya begitu. Bahwa tidak cukup orang itu hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi halal haram dari Allah dicuekin, diabaikan. Ini menjadi hukum yang baku, tidak berubah. Ilas hatal an ila yaumil qiyamah, gak berubah. Iman kepada Allah
harus disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Bahkan ulama mengatakan, itulah makanya ketika ulama membahas tentang mahwal iman, definisi dari iman, apa itu iman? Ternyata adalah iman itu iqrarun bil jinan, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Pengakuan dengan lisan, dengan hati, ya. Kemudian pengikraran dengan lisan, wa amalun bil arkan. Berikutnya pengamalan dengan anggota badan, gitu. Nggak cukup berupa keyakinan, iya Tuhanku Allah, iya aku bukan orang komunis tidak percaya ada Tuhan, aku percaya ada Tuhan dan Tuhanku Allah. Tapi giliran ditawarkan aturan Allah, peraturan Allah, syariat Allah, ditolak. Nah, pemirsa rahimakumullah, jadi kalau dulu ada jahiliyah zaman kuno, janganlah hari ini kita jadi orang jahiliyah abad modern gitu. Ya, orang jahiliyah abad modern, keren-keren, profesor, doktor, ya, gelar depan berjejer, gelar belakang berjejer, bahkan mohon maaf, sarjana Quran, sarjana hadis. Oknum ini ikut-ikutan menolak syariat Allah untuk diterapkan. Akhirnya apa? Jadilah kayak begini nih. Maka kata Allah nih, walakin kadzabu, sayang mereka mendustakan aku sebagai Tuhan, mendustakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mendustakan Rasul sebagai panutan hidup, mendustakan Islam sebagai agama yang hak, satu-satunya agama yang diridhoi, diterima oleh Allah. Mereka dustakan itu semua. Akhirnya apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku timpahkan kepada mereka malapetaka. Ini hukum dunia, belum hukum akhirat lah ya. Belum hukum akhirat. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Pemirsa rahimakumullah, jadikan ayat ini renungannya, pemirsa. Yuk setiap kita kembali ya kepada agama, kembali memahami ayat, ya, ngaji dengan para ulama, hayati ayat-ayat Allah, renungkan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya, Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Nah ini sampai di sini dari udah dibahas 3 malam ini berarti ya, bicara tentang keutamaan takwa. Itu pemirsa masih terkategori fadilah takwa terkait dengan kehidupan dunia. Ternyata ada juga keistimewaan takwa dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Nah, ada sisa waktu ini ya. Ada sisa waktu beberapa menit lagi. Insyaallah saya akan sampaikan mulai ya. Jadi dari yang terakhir tadi itu terkait dengan kehebatan takwa, keistimewaan takwa dikaitkan dengan kehidupan dunia. Sekarang kita mulai mengawali kehebatan dan keistimewaan takwa terkait dengan kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tarik nafas dulu pemirsa ya. Mari kita mulai pembahasan takwa terkait akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, al-muttaquna hum warasatul jannah. Orang-orang takwa itu adalah para pewaris, penghuni surga. Yang bilang siapa? Allah. Kata Allah, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Akhirat maksudnya surga di sisi Allah itu sudah ditetapkan jatahnya orang-orang bertakwa. Orang kafir minggir, orang musyrik minggir, komunis minggir,
Kapitalis gimana? Orang kapitalis orang yang cuma percaya ada agama tapi nggak mau aturan agama. Yang percaya ada Allah tapi nolak aturan Allah itu kapitalis tuh ya. Pinggir. Nggak dapat nih jatah ini. Orang-orang liberal gimana? Liberal kan definisinya bermakna bebas. Nggak nyambung dengan Islam. Masalah Islam kok liberal? Ya. Ayatnya aja, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Itu di dalam tafsir disebutkan. Kamu harus terikat terus dengan Islam. Nggak ada kebebasan kecuali apa yang dibebaskan oleh Islam. Ya. Kita tidak bisa hidup semena-mena, sesuka-suka, semaunya, nggak bisa. Kecuali apa yang dibolehkan oleh Islam, apa yang dilegalkan oleh Islam, kita bisa berbuat bebas di situ. Tapi apa yang dilarang oleh Islam, kita membatasi diri. Kalau ada orang menisbatkan Islam liberal, liberal Islam, nggak nyambung. Bebas semau dia. Mau sholat apa enggak, katanya yang penting soleh. Mau berkerudung apa tidak, yang penting berkerudung hatinya. Ya wae. Masya Allah. Lagi hidup nggak mau ditutup aurat, dia udah mati ya pengen ditutup aurat. Pocong ya. Insyaallah, ya Allah, ya Allah. Dilarang aktivitas riba, ngomongnya apa? Bebas, nggak ada yang dirugikan katanya gitu. Suka sama suka katanya, ridho sama ridho, bebas dia. Ya Allah, ya Allah, nggak boleh ya pemirsa ya. Jadi kata Allah, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, surga untuk orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa minggir semua. Atau ada lagi ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang telah aku tetapkan, aku wariskan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Masya Allah. Ini ketetapan Allah. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu, kalimat Allah, firman Allah telah sempurna. Apa? Sidqan, kebenarannya, wa adlan, dan keadilannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini Allah yang saya tahu, Masya Allah. Dalam surga nanti insya Allah pemirsa ya, di lain kesempatan kita akan bahas sifatnya surga kayak apa. Ya, memang sih surga itu keindahannya apa? Mala ainun ro'at, nggak pernah terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, keindahannya nih nggak ada, nggak pernah terdengar oleh telinga. Wala bibalin khatarat, dan nggak bisa dibayangkan keindahannya di dalam hati kayak apa, nggak bisa. Saking apanya, nggak begitu surga. Masya Allah, ya Allah ya Rabb ya. Tetapi sifat-sifatnya nanti di antara tanda-tandanya surga ada. Insya Allah lain waktu akan kita bahas ya pemirsa ya. Dan ingat, dengan dua ayat tadi disebutkan bahwa surga untuk orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya." Telah dijadikan indah bagi orang-orang kafir apa? Kehidupan dunia. Satu. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Yang kedua, orang-orang kafir itu apa? Keindahan hidupnya kalau sudah membuli orang-orang Islam, orang-orang mukmin, dibuli dah. Ingat loh para buzzer. Percuma kalian sholat, percuma nggak ada gunanya kalian puasa atau apa mengaku diri Islam.
apabila hidupmu membuli orang-orang yang beriman, membuli orang-orang soleh, membuli syariat Allah, dan dipandang indah dalam kehidupanmu itu kehidupan dunia, sejatinya kalian yang kayak begitu tuh berdasarkan ayat ini, kalian bukan orang beriman, orang kafir. Karena zayyana lil ladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu. Terus di akhir ayat Allah berfirman, walladzina taqaw, dan sedangkan orang-orang yang bertakwa, fauqahum yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat jauh derajatnya beda di atas orang-orang kafir itu. Mana mereka di neraka, ini orang takwa di surga. Fauqahum yaumal qiyamah wallah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Subhanakallahul azim wallahu a'lam bishawab. Pemirsa rahimakumullah, hanya itu yang bisa dihaturkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya pemirsa ya, yang makin membuat kita sadar bahwa kita serius ini, hidup ini bukan main-main pemirsa ya. Gagal kita memanfaatkan hidup, udah celaka kita. Gak ada kesempatan untuk mengulang ya, memperbaiki apa yang buruk ya, menyempurnakan apa yang masih cacat. Ingat, kehidupan dunia ini cuma sekali doang, ini yang menentukan masa depan kita akhirat. Oleh karena itu fokus pemirsa, fokus hidup ini ya, gak boleh teledor.